Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu selalu berharap kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan kembali ya belajar tematiknya. Masih di tema yang kedua, bermain di lingkunganku, subtema yang pertama. Sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Kalau sudah, marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan harapan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam memahami pelajaran. Amin. Kali ini kita akan membahas muatan PJOK KD 3.2 dan KD 4.2 serta muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Bukalah buku petik kalian halaman 15. Gerak memutar dan menekuk. Gerak tanpa berpindah tempat disebut juga gerak non-lokomotor. Ibu ulangi, gerak tanpa atau gerak tidak berpindah tempat disebut juga gerak non-lokomotor. Jadi kalau tanpa atau tidak itu berarti ada non-lokomotor ya. Nah, apa saja sih gerak berpindah tempat atau gerak non-lokomotor? Contohnya adalah gerak memutar dan gerak menekuk badan. Apa sih itu gerak memutar? Gerak memutar adalah gerak memutarkan badan. Nah, gerak tersebut dapat melatih keseimbangan. Jadi, manfaat gerak memutar itu bisa melatih keseimbangan. Nah, ini contoh gerak memutar. Ya. Bagaimana cara melakukan gerak memutar? Seperti gambar, caranya adalah berdiri tegak. Pandangan lurus ke depan. Berputarlah ke kiri dan ke kanan. Nah, itulah cara gerak memutar. Atau boleh tambahkan rentangkan kedua tangan ke samping. Selanjutnya, gerak non-lokomotor yang lainnya adalah gerak menekuk. Misalnya menekuk lutut. Nah, ini gambar ya, contoh gerak menekuk lutut. Bagaimana cara melakukan gerak menekuk lutut? Caranya adalah pandangan lurus ke depan. Kedua tangan diangkat selebar bahu. Tekuk lutut dan turunkan badan. Nah, ini ya. Pandangan lurus ke depan, kedua tangan dibuka selebar bahu, tekuk lutut ya. Nah, ini contoh gerak menekuk. Kalian pun bisa melakukan gerak memutar bersama teman-teman kalian, atau kalian juga bisa menggunakan alat yaitu disebut dengan simpai. Ya, kalian gunakan simpai, lalu kalian putarkan simpai tersebut di pinggang kalian. Nah, inilah contoh gerak memutar. Sekarang bukalah buku petik kalian halaman 16. Kita akan menjawab soal-soal berikut. Nomor 1, manakah sikap gerak memutar badan yang benar? Nah, kita diminta untuk memberi tanda centang pada gerakan memutar badan. Yang A, ini tidak ya, ini gerak menekuk. Menekuk leher, maka tidak dicentang. Yang B, ini juga bukan gerak memutar, ya, maka tidak dicentang. Yang C, nah lihat ini berputar ya. Nah, ini kita beri tanda centang di lingkaran ini. Kemudian yang D, tidak ya, maka jangan diberi tanda centang. Berarti hanya yang C saja, gerak memutar. Selanjutnya nomor 2, perhatikan gambar. Perhatikan gambarnya. Selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 2 yang A, apa nama gerakan pada gambar di samping? Apa namanya? Ya, gerak memutar. Bagaimana cara melakukan gerakan tersebut? Nah, kita diminta untuk menjelaskan caranya. Nah, karena jawabannya agak panjang, maka Ibu tuliskan di buku tulis ya. Ditulis ini buku petik halaman 16. Nomor 2 yang B, caranya adalah berdiri tegak dengan satu kaki. Pandangan lurus ke depan. Kedua tangan direntangkan ke samping.
Lalu yang terakhir berputarlah ke kiri dan ke kanan. Inilah cara melakukan gerak memutar badan dengan berdiri satu kaki. Silakan kalian salin jawabannya. Selanjutnya yang C, bagaimana posisi kaki pada gambar? Lihat posisi kakinya diangkat ya, posisi kakinya diangkat. Selanjutnya bukalah buku petik halaman 17, kita akan lanjut ke nomor 3. Manakah gerak memutar badan dan manakah gerak menekuk badan? Nah, kita tarik garis ke gerakan yang memutar dan yang menekuk badan ya. Yang A, ini gerak, lihat lututnya ditekuk, berarti gerak menekuk. Kita tarik garis ke sini. Yang B, ini lihat di sini berputar ya, ada tanda panahnya, berarti ini gerak memutar. Tarik garis ke gerak memutar. Kemudian yang C ini juga ada tanda panahnya, berarti dia berputar, maka ini gerak memutar. Kemudian yang D ini badannya ditekuk ya sampai bawah sini, kedua tangannya memegang ujung kaki, maka ini gerak menekuk. Tarik garis ke sini. Selanjutnya nomor 4, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar, berilah tanda centang tahapan gerak menekuk lutut ya. Ini caranya bagaimana, tahapannya apa saja. Yang pertama, badan berdiri tegak, betul ya? Kita kasih tanda centang. Yang B, kedua tangan lurus selebar bahu, betul ya? Oke, beri tanda centang. Kalau yang C, posisi kepala menunduk, tidak ya? Tegak posisi kepala ya, maka ini jangan dicentang. Yang D, kedua lutut ditekuk. Nah, ini ditekuk ya, betul, beri tanda centang. Kemudian yang E, badan diturunkan sampai posisi jongkok. Ya, lama-lama dia jongkok ya. Maka ini beri tanda centang. Nah, inilah tahapan gerak menekuk lutut seperti pada gambar. Selanjutnya kita masuk ke PPKN KD 3.2 dan 4.2. Bukalah buku petik kalian halaman 19. Kali ini kita akan membahas aturan di rumah. Nah, dimanapun kita berada, pasti ada peraturan yang harus kita taati. Salah satunya aturan di rumah. Kamu melakukan banyak kegiatan di rumah. Kegiatan di rumah misalnya bangun tidur dan makan. Ada aturan dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, aturan itu dibuat tujuannya agar kegiatannya dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi aturan itu dibuat agar kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Nah, aturan di rumah biasanya dibuat oleh orang tua. Nah, aturan tersebut harus ditaati ya. Oleh siapa? Oleh semua anggota keluarga. Jadi peraturan di rumah biasanya dibuat oleh orang tua dan yang harus menaati adalah semua anggota keluarga. Nah, ini beberapa contoh aturan di rumah ya. Ada memberi salam ketika masuk dan keluar rumah. Ya, menyimpan sepatu atau sandal di tempatnya ya, di rak sepatu. Kemudian merapikan mainan setelah bermain. Nah, ini setiap kali kamu bermain setelah selesai tolong dirapikan ya mainannya. Dan yang contohnya lainnya adalah tidak tidur larut malam. Ya, jangan tidur terlalu malam. Jam 9 itu kamu harus sudah tidur karena besok kamu harus bangun pagi. Selanjutnya buka buku petik halaman 20. Ini kita kerjakan soal-soal berikut. Manakah sikap yang menaati aturan di rumah? Berilah tanda centang. Yang A, merapikan tempat tidur. Ya, ini peraturan di rumah ya. Yang B, mencuci kaki sebelum tidur. Nah, ini juga yang B. Kasih centang. Yang C, meminta ibu merapikan mainan. Tidak ya, sebisa mungkin kalian yang merapikan mainan setelah kamu bermain. Jadi ini tidak usah dicentang ya. Kemudian yang D, makan siang tepat waktu. Nah, ini juga centang ya. Jangan sampai telat makan, waktunya makan digunakan untuk makan. Yang E, menonton televisi hingga larut malam. Nah, ini sampai jam 11 malam masih menonton ya. Tidak ya, jangan dicentang. Kemudian yang F, memberi salam ketika masuk rumah. Nah, ini bagus ya, ini peraturan di rumah. Silakan kalian centang. Nah, inilah beberapa contoh peraturan di rumah ya yang harus kita taati. Selanjutnya untuk halaman 21 ini beri tanda centang peraturan yang ada di rumah kamu ya. Jawabannya bisa lebih dari 1, bisa lebih dari 2. Oke, silakan dicentang sesuai peraturan di rumah kamu. Kemudian untuk yang nomor 3, ini perhatikan gambarnya ya. Perhatikan gambarnya, ini ada Benny sedang menyiapkan buku pelajaran dan alat tulisnya ya untuk esok hari. Ya.
A. Setujukah kamu dengan tindakan Beni? Ya, setuju. Yang B. Apakah kamu juga melakukan tindakan seperti Beni? Pastinya ya, kalian harus seperti Beni ini menyiapkan pelajaran dan alat tulisnya untuk esok hari, walaupun belajarnya di rumah ya. Jadi walaupun PJJ seperti ini, buku pelajaran, alat tulisnya untuk esok hari sudah disiapkan di malam harinya. Kemudian C. Apa manfaatnya dari kegiatan tersebut? Merapikan alat tulis dan bukunya ya, agar tidak ada buku pelajaran yang tertinggal. Apalagi nanti saat kalian sudah mulai tatap muka di sekolah, kalian harus menyiapkan buku dan alat tulisnya di malam harinya agar esoknya tidak ada buku pelajaran yang tertinggal. Untuk halaman 22-nya silakan kalian kerjakan, namun tidak perlu dikirim ya. Baik anak-anak, sampai di sini pembahasan kita kali ini tentang gerak non lokomotor dan tentang peraturan di rumah. Semoga kalian bisa menerapkan kegiatan menekuk dan memutar badan di rumah dan juga bisa mematuhi peraturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Ibu akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.